Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat BTKP? Jumpa lagi di podcast Sepradi seputar pembicaraan ragam pendidikan. Nah, sudah hadir di studio podcast Sepradi Duta Teknologi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Ibu Nindi, yang sehari-hari bertugas ya Bu ya, Iya. bertugas di SMK Negeri 4 Pangkal Pinang. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Sehat Pak. ya? Alhamdulillah sangat sehat. Sehat ya. Tidak ada kendala ya perjalanan dari sekolah ke sini ya. Dekat Pak ya, Dekat, dari SMK 4. iya. Sobat BTKP, tentu di kesempatan ini kita akan berbincang-bincang, berdiskusi singkat dengan Bu Nindi. Bu Nindi apa nih? Nindi Friska Pak. Nindi Friska, yang pada tahun lalu sekitar bulan diumumkan menjadi November ya, bulan November, beliau diumumkan oleh Pusdatin, Badan Layanan Pengembangan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dulunya. Iya, dulunya. Duta Teknologi ya, Iya. Duta Teknologi untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan tentunya tidak mudah bagi Bu Nindi bisa meraih sebagai Duta Teknologi. Nah, pada kesempatan kita kali ini kita akan berbincang, gimana Bu, apa sih kira-kira yang melatar belakangi atau membuat Ibu tertarik untuk mengikuti Duta Teknologi itu? Baik, jadi sebetulnya jika berbicara tentang bagaimana perjalanan jadi Duta Teknologi sampai Iya, bisa betul. tertarik itu sangat panjang ya Pak ya. Sangat panjang. Iya, apalagi sebelumnya kan dari BTIKP juga sudah sosialisasi ya ke Oke, sekolah-sekolah betul. untuk mengikuti seleksi menjadi Duta Teknologi dan sebagainya. Nah, kebetulan itu di sekolah saya sendiri di SMK Negeri 4 Pangkal Pinang. Waktu itu kita guru-gurunya diwajibkan untuk ikut sosialisasi itu. Oh, gitu ya. Iya, Ah. diwajibkan ikut sosialisasi itu, dan untuk mengikuti seleksi Duta Teknologi itu kan awalnya rentetannya sangat panjang. Sangat panjang Iya, sekali, iya. mulai per tahap-tahapannya. Nah, Iya. kita diwajibkan untuk mengikuti nih. Kita guru-guru muda Iya. yang di sekolah itu Iya. diwajibkan untuk mengikuti. Iya. Diwajib mengikuti. Awalnya mengikuti itu karena sebuah kewajiban. Betul, iya. Nah, tetapi setelah kita ikuti ternyata di sana banyak pembelajaran yang didapatkan seperti itu. Terkait pembelajaran berbasis teknologi yang bisa diterapkan di kelas. Nah, saya rasa bahwa dengan mengikuti setiap tahapannya dan sampai menjadi Duta Teknologi itu adalah sebuah perjalanan panjang yang bermakna seperti itu, Pak. Perjalanan panjang dan bermakna juga Iya. menjadi tantangan ya. Betul, tantangannya sangat luar biasa. Iya, Karena iya. sebelumnya juga kan belum pernah untuk menargetkan diri menjadi Duta Teknologi itu sama sekali tidak ada. Artinya ini tahun pertama atau tahun sebelumnya pernah Tahun pertama, Pak. Iya, luar biasa. Sobat BTKP, ini waktu itu tahun pertama Bu Betul, Nindi betul. mengikuti dan langsung alhamdulillah lolos ya. Iya. Nah, kira-kira yang menjadi kendala waktu mengikuti seleksi Duta Teknologi itu apa tuh Bu? Setiap tahapannya kan ini beda-beda Pak ya, tetapi sebuah tantangan yang sampai sekarang itu melekat adalah ketika membuat media yang harus kita terapkan di kelas sih. Itu adalah tantangan luar biasa karena pertama PR-nya adalah saya mengajarnya itu di SMK Pak. Oke. Di SMK ini, apalagi di sekolah saya SMK 4 Perikanan ini, anak-anak itu mereka terobsesinya dengan sesuatu yang praktek seperti itu. Mereka lebih tertarik jika belajarnya itu praktek. Nah, Oke. dengan kita menggunakan teori, mereka pembelajaran di kelas. mereka malah akan cenderung kurang semangat Kurang gitu semangat, kalau belajar. iya, Nah, itu betul. adalah sebuah tantangan Sebuah di mana tantangan. saya memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan minat belajar mereka seperti itu. Nah, ketika ikut seleksi Duta Teknologi ini, dalam tahapannya saya harus membuat sebuah media yang mana itu isinya teori, tetapi saya gabungkan dengan sedikit sentuhan praktek dan mereka bisa melihat secara audio dan visual ibaratnya. Gimana Iya, mengemas itu ya, betul, materi mengemas itu, media pembelajaran agar mereka bisa tertarik. bisa tertarik. Oke. Betul. Kalau untuk support sekolah sendiri, selama Ibu mengikuti seleksi Duta Teknologi seperti apa? Supportnya luar biasa sekali, sangat mendukung. Jadi semua pihak di sekolah, mulai dari kepala sekolah sampai dengan guru-gurunya, semuanya sangat mendukung saya dalam kegiatan seleksi Duta Teknologi ini.
termasuk siswa ya, Iya, termasuk siswa, support ya. siswa betul sekali. Nah, sehari-hari, maaf, Ibu mengampuh mata pelajaran apa ya? Kebetulan Kalau saya guru produktif, Pak. Guru produktif, di iya. kompetensi keahlian nautika kapal penangkap ikan. Nautika kapal penangkap ikan. Betul. Nah, mungkin bagi sobat BTKP kira-kira yang belum mengetahui nautika penangkap ikan itu, di kesempatan ini bisa dijelaskan Bu, Iya. seperti apa biar masyarakat pun tahu. Iya. Nah, jadi nautika kapal penangkap ikan ini adalah kompetensi keahlian di mana peserta didiknya itu diajarkan ataupun memiliki target untuk menjadi seorang nakoda kapal penangkap ikan. Nah, kalau misalnya mungkin di sini hanya taunya kapal nelayan biasa seperti gitu itu, ya. kapal-kapal kecil. Bahwa sebetulnya di luar sana banyak sekali kapal penangkap ikan itu yang besar, Yang besar seperti itu, gitu Pak. ya. Jadi kami menargetkan kalau bisa peserta didik ini bisa menjadi seorang ahli di bidang kapal penangkap ikan. Iya. Ya. Jadi bukan hanya belajar tentang penangkapan ikan Oh, saja bukan sebetulnya, hanya- Pak. bukan hanya menangkap Betul. ikan aja. Bukan hanya Iya. menangkap ikan, tetapi mereka juga bisa penanganannya. Oh, penanganannya. Ya, penanganan Iya. ikan di atas kapal sampai sampai di tangan pelanggan seperti itu dalam keadaan segar. Itu pentingnya kita Itu bersekolah pentingnya, di betul. SMK 4 Pangkal Betul, Pinang ya. betul, Artinya betul. ketika bisa saja kita seperti mungkin nelayan tradisional atau yang sebelumnya Iya, tidak betul. mengetahui menangkap ikan, tapi Iya. ada hal-hal yang tidak bisa diketahui, Iya. ada hal-hal yang tidak diketahui yang bisa itu dipelajari, diketahui di SMK Negeri 4 Betul. Pangkal Pinang. Masih banyak lagi malah, Pak. Masih banyak lagi Iya. ya. Oke, selain prodi itu apa lagi kira-kira yang ada program studi di SMK Negeri 4 Pangkal Pinang? Jadi di SMK Negeri 4 Pangkal Pinang ini ada beberapa program studi kelautan dan perikanannya, kemaritiman dan perikanannya. Di perikanan itu kita ada agribisnis pengolahan hasil perikanan. Betul. Kemudian ada agribisnis perikanan air tawar dan perikanan payau laut. Kemudian di kemaritimannya kita itu ada yang jurusan saya tadi, nautika kapal penangkap ikan, kemudian nautika kapal niaga. Nah, niaga ini seperti kapal penumpang dan lain-lain. Kemudian ada teknika kapal niaga, jadi ada permesinannya. Oh gitu. Ya, tentu untuk menjadikan anak atau peserta didik atau murid ini untuk tertarik belajar seperti itu, kita juga harus menerapkan kegiatan pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi. Artinya biar menarik ya, Iya, peserta betul, didik Pak. biar tertarik. Nah, menurut Ibu kira-kira apa sih pentingnya pemanfaatan teknologi dalam kegiatan pembelajaran di kelas? Iya, menurut saya teknologi ini sangat-sangat penting ya, Pak, untuk diterapkan di kelas, apalagi dengan model-model pembelajaran yang sekarang bisa kita terapkan dan pembelajaran berdiferensiasi serta lain-lain. Karena kita tahu sekarang ini kita mengajar generasi apa ya sekarang, Alpha, Alpha. mungkin Gen Z dan sebagainya sudah dekat dengan yang namanya teknologi. Berbeda dengan Ya, anak-anak zaman dulu ya, zaman Pak dulu, ya. ya. Kalau dulu kan sama HP aja jarang. Nah, disitulah PR kita sebagai seorang guru, bagaimana memanfaatkan teknologi ini agar bisa dekat dengan peserta didik dan menyelipkan pembelajarannya. Agar apa? Agar pertama minat mereka ini terhadap pembelajaran itu meningkat. Oke. Kemudian yang kedua, setelah mereka sudah memiliki minat, minimal Betul. ada 1 atau 2 poin yang mereka pahami dari pembelajaran yang kita terapkan. Mungkin dari 1 sampai 100 kita tidak bisa mengharapkan semua siswa itu mendapatkan 100. Iya, betul. Setidaknya minimal 50% dari mereka itu bisa menerima pembelajaran yang kita berikan. Caranya dengan apa? Yaitu memanfaatkan sesuatu yang sangat dekat dengan mereka. Salah satunya tadi adalah gadget tadi. Artinya penting ya. Betul, penting sekali, Pak. Penting sekali penggunaan teknologi, pemanfaatan teknologi dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, yang jadi problem juga kan tidak semua guru nih. Nah, yang menguasai teknologi itu menurut Ibu kira-kira peran guru atau apa sih yang harus dilakukan guru agar mereka menguasai teknologi walaupun tidak menguasai, tahu dan bisa menghasilkan produk pembelajaran yang kira-kira bernuansa teknologi. Iya. Nah, ketika jadi duta teknologi kemarin kan salah satu PR-nya adalah kita harus bisa mengimbas ke rekan-rekan sejawat kita. Nah, disitulah
peran duta teknologi untuk bisa melakukan pengimbasan paling kecil adalah di lingkungannya, yaitu di sekolah gitu ya ya. di sekolah. Nah di situ sebagai guru kita tahu bahwa guru ini adalah pembelajar sepanjang hayat ya, Iya, seperti itu. betul. Sekarang sudah banyak sekali platform-platform dari kementerian, kemudian dari pihak-pihak lain juga yang memberikan pelatihan, workshop ataupun pelatihan secara daring untuk membuat sebuah produk media pembelajaran yang berbasis teknologi. Minimal apa? Minimal kita bisa membuat sebuah media yang ada sentuhan teknologinya. Apalagi sekarang kita sudah mengikuti perkembangan kurikulum ya Pak. Betul. Ya. Kita harus mengikuti perkembangan kurikulum dan pembelajaran yang kita terapkan di kelas ini tentunya harus mengikuti sesuai dengan zamannya. Kita tidak bisa seperti kurikulum itu kan, kurikulum itu disesuaikan dengan sesuai dengan kondisi zaman. Iya, jadi kalau guru pun tidak menyesuaikan diri, beradaptasi dengan kondisi perubahan zaman, artinya dia akan tertinggal jauh ya. Nah, menurut Ibu sendiri artinya penggunaan teknologi bagi guru itu mutlak ya untuk kegiatan pembelajaran untuk saat ini ya? Iya, untuk saat ini saya rasa mutlak ya Pak, karena kita melihat kondisi peserta didik yang semuanya hampir rata-rata memiliki gadget dan sudah terpengaruh dengan yang namanya teknologi tersebut. Ya. Jika guru tidak menguasai teknologi, gagap dengan teknologi, maka sesungguhnya dia akan gagap sendiri di dalam kelas. Nah, kegiatan pembelajaran tentunya tidak akan tercapai dengan maksimal. Iya, betul. Oke. Menurut Ibu sendiri kira-kira kondisi apa yang harus dilakukan guru terkait dengan bagaimana meningkatkan kualitas pembelajaran, kualitas pendidikan khususnya di sekolah? Kondisi yang harus disiapkan oleh seorang guru tentunya kita harus bisa mengkondisikan kelas kita ya Pak ya, dengan peserta didik kita yang sekarang sudah hidup di era yang bagaimana dibandingkan dengan era yang dulu. Nah kita sebagai seorang guru tentunya kita harus punya bekal sendiri. Bekal sendiri dalam artian kita sudah minimal kita sudah memiliki pemahaman terkait teknologi tadi. Walaupun di dalam kelas bukan hanya teknologi saja yang bikin pembelajaran kita ini tercapai dengan baik seperti itu. Nah kemudian yang kedua, setelah kita mengkondisikan peserta didik kita, kedua kita harus punya media yang mana peserta didik itu bisa paham dan bisa mengoperasikannya seperti itu. Nah muara akhirnya adalah apa? Tujuan pembelajaran yang kita harapkan ingin peserta didik itu tahu dan bisa menerapkan tujuan pembelajaran yang sudah kita buat sebelumnya seperti itu. Apa saja yang telah Ibu lakukan setelah memegang dalam tanda kutip predikat duta teknologi, apa yang telah dilakukan selama ini khususnya di sekolah ataupun di satuan pendidikan lainnya? Telah Ibu lakukan. Jadi kemarin juga sebelum dinobatkan sebagai duta teknologi kan kita ada pengimbasan ya Pak ya. Kita cukup ke beberapa sekolah di lingkungan kita, berbagi kepada rekan-rekan guru yang lain terkait bagaimana pembuatan media pembelajaran. Nah, kemudian setelah mendapat sebuah tanggung jawab dengan gelar duta teknologi ini adalah sebuah tanggung jawab yang berat di mana kita harus terus bisa melakukan pengimbasan. Alhamdulillah cukup beberapa waktu yang lalu sudah melakukan beberapa pengimbasan secara daring ke rekan-rekan guru di sekolah lain dan juga sempat melakukan pengimbasan secara daring juga dalam skala cukup luas nasional dengan rekan-rekan duta teknologi dari provinsi lain ya. Dan yang paling penting menurut saya adalah bagaimana pengimbasan ini bisa berhasil di lingkungan saya sendiri seperti itu. Nah, hal-hal yang saya imbas ke rekan-rekan guru yang lain adalah hal-hal mendasar Pak. Jadi kita tidak perlu berekspektasi terlalu tinggi karena kita berbeda dengan daerah yang lain. Artinya kondisi kita sesuaikan. Betul. Betul. Jadi setiap ada perubahan terkait sesuatu yang berhubungan dengan teknologi dan berkaitan dengan keguruan dan juga pendidikan, minimal saya bisa mengimbas ke rekan-rekan sekolah saya terlebih dahulu dan baru rekan-rekan di sekolah-sekolah yang lain seperti itu. Oke. Sobat BTKP, Duta Teknologi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024. Nah, saya tertarik juga tadi terkait dengan bagaimana melihat kondisi juga ya, kondisi. Betul, Pak. Artinya kita tidak bisa menyamakan kondisi siswa kita dengan
siswa di Jakarta misalnya. Betul sekali. Nah, apakah dalam kegiatan setiap memberikan materi Ibu melihat seperti itu kondisi, juga memperhatikan kondisi siswa, kan tidak semua siswa memiliki kemampuan yang sama gitu Iya. kan? Tentu Pak, tentu. Jadi saya dalam membuat sebuah media pembelajaran berbasis teknologi ini, saya tidak berekspektasi terlalu tinggi dan tidak membuat sesuatu yang harus terlihat rumit agar terlihat bagus di luar ya. Akan tetapi saya menyesuaikan dengan kebutuhan anak didik saya dan saya ukur dulu ketika saya membuat itu, apakah mereka ini bakal paham nantinya, apakah mereka bisa mengoperasikannya, seperti halnya membuat multimedia pembelajaran interaktif. Nah, ketika kita berbicara tentang MPI dan berbicara dengan orang-orang di luar sana, ada yang sudah menggunakan A, B, C, dan D. Nah, dengan peserta didik saya, apabila saya menggunakan sesuatu yang mungkin terlampau tinggi, saya rasa mereka akan terkejut jika kita langsung menggunakan itu. Tetapi saya mulai dari dasar, minimal mereka bisa mengoperasikannya. Dan ketika saya tanya mereka, apa yang mereka lakukan itu mereka tahu. Dan itu saya rasa sudah cukup. Tetapi bukan berarti saya tidak harus mempelajari yang lain, bukan. Akan tetapi saya harus menyesuaikan dengan kondisi peserta didik kita. Seperti itulah kita sebagai guru ibaratnya menyesuaikan peserta didik kita agar mereka bisa kita iringi sampai ke tujuan pembelajaran, seperti itu. Tapi kira-kira ada beban gak sih ketika Bu Nindi menyandang predikat sebagai Duta Teknologi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024 ini? Duta Teknologi 2024 ya. Ada semacam beban gak sih? Pasti ada ya Pak ya, karena beban itu beban untuk bisa mengimbas ke rekan-rekan lain. Seperti itu. Nah, disitulah dimana saya harus setiap harinya saya harus tetap mempelajari banyak hal terkait teknologi, karena nantinya harapan saya adalah ketika menjadi duta teknologi seperti saya ikut seleksi kemarin bisa mengimbas ke banyak pihak seperti itu. Nah, sebelum saya bisa mengimbas ke banyak pihak, tentunya saya harus punya bekal tersendiri. Nah, artinya tidak salah ya ketika guru-guru lain pengen bertanya dengan Ibu. Iya, betul. Iya, artinya ya memang tidak salah, karena predikat duta teknologi itu kan harapannya serba tahu walaupun tidak semuanya tahu kan kita. Nah, tapi wajar saja kan gitu. Guru-guru lain berharap banyak ke Ibu Nindi dengan predikat duta teknologi. Baik, untuk terakhir Bu Nindi, kira-kira pesan apa sih yang bisa disampaikan dari kesempatan ini untuk guru-guru khususnya dalam pemanfaatan teknologi, digitalisasi pendidikan, sehingga kualitas pembelajaran ini meningkat dan kualitas pendidikan kita bisa meningkat. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan untuk guru-guru. Ya, baik, untuk semua guru-guru di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pesannya dari kami, kita sesama guru dan juga kita adalah seorang pembelajar sepanjang hayat, dan kita adalah ujung tombak pembentuk generasi bangsa. Sudah selayaknya kita untuk selalu mengkaitkan teknologi dalam pembelajaran di kelas. Untuk apa? Untuk masa depan generasi bangsa yang lebih hebat. Jadi jangan bosan belajar dan jangan bosan untuk menerapkan teknologi dalam dunia pembelajaran. Tetap semangat. Sangat semangat. Jangan bosan untuk belajar. Betul. Itu kuncinya. Jangan bosan untuk belajar. Karena setiap hari itu sesungguhnya kita harus belajar. Betul sekali Pak. Demikian Sobat BTKP, bincang singkat kita dengan Bu Nindi, Duta Teknologi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024. Semoga bermanfaat dan bermakna bagi kita semua. Yang endingnya, yang hulunya adalah bagaimana kualitas pendidikan di Bangka Belitung bisa meningkat. Terima kasih, saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.